Ya karena memang tidak ada pilihan untuk saya. Hanya bajai menjadi salah satu aktivitas saya untuk kegiatan penghasilan sehari-hari. Saya narik kurang lebih sudah hampir 30 tahun. Saya pribadi memang bisa usaha cuma di bidang perbajaian karena tidak bisa lagi untuk pekerjaan yang lain karena kan faktor usia, fisik dan segala macam. Ininya bangunnya siang. Ada pam ini jujur. Nggak dikul baca rahayu. Yang kan agak ngomong kasarnya, yang kan baju kita ingin nawar solas berarti kena kaken. Kayaknya orang dulu jadi sama rene. Sebagai apa? Oke, ceker. Itu kepala. Di lapangan banyak banget tuh berarti. Andai kata saya pribadi dengan anak-anak ngontrak, biaya dari mana? Mau tidur di mana kita? Karena tidak bisa bayar beban kontrakan itu. Walaupun kontrakan dalam artian bagi orang yang punya duit murah, hanya sebatas 300-350. Tapi buat kami penarik bajai, sebulan aja tidak bisa mengumpulkan uang sebesar itu, Bu. Karena penghasilan kita yang benar-benar subhanallah. Dibeli orang Semarang atau orang mana lagi waktu ke KPU-nya kan. Anak satu di Sukabumi dari umur 6 tahun, 7 tahun lah setelah Kitan sampai saat ini saya belum bisa bertemu. Karena faktor biaya, karena faktor ketidakmampuan saya untuk bolak-balik, mungkin untuk pulang ke Sukabumi dengan ongkos yang murah bisa. Tapi untuk membekali anak-anak ini cucu saya tidak bisa. Anak dari kecil saya tinggal hingga terlantar masalah pendidikan, tidak sekolah sama sekali. Tidak sekolah sama sekali. Bukankah saya sebagai orang tua ingin seperti orang tua yang lain, anak mendapat fasilitas pendidikan dengan pendidikan yang cukup, minimal mempunyai ijazah setingkat SLTA. Cuma dikarenakan kemampuan saya dalam ekonomi tidak bisa menyekolahkan anak, hingga anak terlantar masalah pendidikan. Itu. Andai kata saya pribadi punya tenaga dengan fisik yang kuat, mungkin saya bisa tinggalkan bajai untuk beralih ke profesi pekerjaan lain seperti kuli bangunan ataupun proyek-proyek. Karena saya ini fisik dan kekuatan sudah tidak ada, faktor umur dan usia, terpaksa kita melakukan mencari nafkah itu hanya di bajai. Bukan saya pribadi, banyak teman-teman yang usia senja masih bawa bajai. Karena dikarenakan keadaan, bukan dikarenakan kemauan, keadaan yang memaksakan seperti itu. Ya mereka yang butuh aja dengan angkutan bajai, yang butuh saat ini dengan angkutan bajai, tapi untuk prioritas penumpang susah. Yang tadinya saya pribadi punya langganan itu 5, Bu, pada saat belum adanya aplikasi. Nah itu untuk nutupi dan lebihan kita, alhamdulillah pada saat itu. Tapi saat ini dengan adanya aplikasi mereka beralih ke aplikasi hingga mereka meninggalkan kita, bukan arti meninggal, itu hak mereka untuk mencari tumpangan yang lain. Ya imbasnya seperti itu, luar biasa dan luar biasa untuk kita. Untuk lika-liku bajai saat ini kita memang merasa terhimpit dengan adanya imbas daripada aplikasi online. Bukan kita tidak setuju dengan aplikasi online. Pada hakikatnya kita setuju dengan program pemerintah. Jadi kami jangan ditinggalkan atau dianaktirikan. Kami juga warga negara, punya hak yang sama dengan warga negara lain. Jadi kami minta kepada pemerintah daerah untuk melihat kami kehidupan kami sehari-hari seperti apa. Seiring perkembangan zaman, bajai ini seakan-akan dibiarkan untuk memikirkan dirinya sendiri, bagaimana untuk mereka bisa survive, bisa lanjut, itu seakan-akan dilepas kepada operatornya, kepada pemiliknya, karena kan sifatnya kepemilikan perorangan ya. Bagaimana ke depannya? Jadi posisi pemerintah
kalau kita lihat hanya sebagai penentu daerah mana yang boleh ada bajai, daerah lisensinya bagaimana. Tapi hanya sebatas itu. Kalau kita lihat sekarang, terlihat tidak ada perubahan signifikan dari pelayanan bajai itu sendiri. Masih seperti biasa, mereka mangkal. Kalau orang mau naik masih tawar menawar harga. Jadi masih sangat tradisional. Apabila kita bersentuhan dengan kendaraan lain, jangan lagi kita bicara salah, bicara benernya kita juga sudah salah posisinya, selalu disalahkan dengan petugas-petugas yang sedikit arogan. Kita mangkal di salah satu tempat, contohnya di salah satu di stasiun. Memang kita sadar kalau bajai itu bukanlah kendaraan yang punya trayek, kendaraan yang pangkalannya tidak ada. Lahan-lahan jalan ini bahu jalan kita jadikan untuk pangkalan. Kita sadar kita telah menyalahi aturan. Tapi harus kemana lagi? Kami harus mencari penumpang. Sementara itulah titik penumpang kita. Berapa sih Pak harga satu unit sekarang? Kalau sini nggak ada yang mati. Harus hidup. Yang dirasain saat ini kita mencari penumpang susahnya minta ampun. Luar biasa susahnya. Kita kembali kilas balik ke perjalanan perbajaian pada awal Bajai Merah. Walaupun Bajai Merah dengan standarisasi kendaraan seperti itu yang tidak layak lingkungan, tapi untuk penghasilan kami cukup. Dalam artian untuk sehari-hari cukup. Bahkan bisa untuk buat celengan, untuk bisa buat bayar kontrakan, untuk makan. Di pangkalan-pangkalan mereka hanya berharap 1 jam, 2 jam baru dapat penumpang 10.000. Satu untuk penghasilan kehidupan sehari-hari, yang mana biaya hidup saat ini di Jakarta kan luar biasa besarnya. Sementara penghasilan kita nominal minimal minimal itu cuma 50.000 sampai sekitar 80.000. Itu pun dari pagi sampai malam. Sehari hari ini kita dapat 80-70.000. Sementara nilai beli di Jakarta ini kan luar biasa harganya. Mana bisa mencukupi. Hari ini kita dapat penghasilan, besok habis, malam ini habis, besok kita harus nyari lagi. Itulah rutinitas yang kita lakukan. Tidak ada jeda, nggak ada jeda sama sekali untuk istirahat. Istirahat sehari berarti buat kita bumerang. Kita harus ngutang di warung. Itu pun kalau dipercaya dengan warung. Pak Adri ini orang sampai ya? Biasa sih. WA ini sih. Apa ini rusak ya, karena kayak gini. Mana? Majikan-majikan bajai atau bos-bos bajai yang diambang kehancuran dalam usahanya, mengingat satu, bajai pemerintah Pemda DKI Jakarta mungkin tidak punya program untuk menghapuskan bajai, tapi kelak akan hilang dengan sendirinya dikarenakan faktor ditinggalnya penarik. Hingga bajai setiap hari hanya bisa ada di lokasi bengkel, tidak dibawa karena penarik sudah merasakan beban daripada setoran itu sendiri. Sementara untuk kerusakan saat ini tidak seimbang antara penghasilan dengan onderdil bajai itu 3 kali lipat harganya. Sementara untuk setoran sendiri per hari dari pagi kita berangkat sampai jam 9 malam itu hanya sebatas 50.000. Kerusakan itu
Seringan-ringannya kerusakan bajai itu memerlukan dana 100 tentu 200 ribu. Dia salah satunya untuk menyelesaikan masalah alternatif bagi becak waktu itu. Jadi motor belum banyak, orang naik mobil juga sulit, mobil sulit. Bagaimana ya udah waktu itu ada bemo, ada bajai. Tapi kemarinnya begitu orang udah bisa naik kendaraan pribadi sendiri, angkutan umum mulai banyak, ini sudah mulai nggak jelas ini bajai mau diapain. Tapi karena dia ada izin ya udah dikasih aja, tapi ya udah silahkan mau jalan apa enggak. Akhirnya sebenarnya nasibnya itu mirip-mirip dengan angkutan kota kita. Hanya saja angkutan kota kita sudah dapat perhatian, sudah mulai direvitalisasi, sudah dijadikan bagian dari angkutan umum massal. Nah, bajai ini ketinggalan. Ini mau diapakan? Kalau taksi dia betul-betul swasta, dia betul-betul kuat, perusahaan dari dulu mereka siap lah bertransformasi. Tapi kalau bajai ini kalau didiamkan ya akan sulit karena dia levelnya sebenarnya perseorangan. Paling tinggi adalah juragan, paling mereka kumpul jadi koperasi. Tapi ya udah hanya jauh itu. Kalau didiamkan ya nanti akan tidak jelas juga, bisa jadi hilang. Kita hanya bersyukur aja dengan adanya pengalihan dari bahan bakar bensin ke bahan bakar gas. Andai kata bahan bakar bajai biru menggunakan bahan bakar bensin, alhamdulillah mungkin tidak terjangkau dan bajai mungkin nggak ada yang jalan karena faktor harga yang luar biasa, tidak bisa terjangkau. Kita juga bersyukur dengan adanya pengalihan dari bahan bakar bensin ke bahan bakar gas, terutama kami selaku penarik bajai, karena harga bahan bakar gas ini kan murah, relatif bisa kejangkau dengan daya beli kita. Untuk satu hari itu kita paling mengeluarkan kocek untuk beli gas itu 25.000 dari pagi sampai malam. Walaupun kita ngisinya harus ngantri seperti seperti lingkaran obat nyamuk kita ngantri pada waktu-waktu tertentu pengisian. Karena bukan bajai aja yang menggunakan bahan bakar gas. Saat ini banyak mobil-mobil pribadi, mobil-mobil angkutan umum berbasis taksi dan angkot itu memakai bahan bakar gas. Karena memang daya belinya ini terjangkau, harganya murah. Banyak stasiun pengisian bahan bakar gas khususnya untuk Jakarta Timur. Ini ada beberapa titik pengisi pom BBG bahan bakar gas. Contohnya di Pemuda, di Klender, di Tugas, di Pulau Gadung, di Pondok Ungu, Pondok Kopi, Jatinegara, Roksi. Alhamdulillah untuk pengisian gas kita tidak susah lah gitu. Ini kita sering sekali, apalagi dalam musim hujan seperti ini, tahu-tahu bajai di tengah jalan, glek mogok tidak bisa hidup. Ini yang jadi masalah buat kita, Bu. Subhanallah.
Masalah buat kita. Sementara kalau kita sumpama posisi kita masih di lingkungan tidak jadi masalah. Andai kata posisi kita di lokasi-lokasi yang jarang dilalui oleh angkutan bajai. Ini yang jadi kendala buat kita. Minta tolong kemana? Korakinya Hah? Kontak. ya Allah, ini aja belum dinyalain Pak. Gimana sih? Tetap aja. Tadi mau mati. Ini ya beginilah kendalanya narik bajai, kadang-kadang di starter susah. Terus, ya. Walaupun keadaan bajai tidak jalan, kita harus setoran. Intinya kita keluar dari bengkel, garasi, keluar, itu wajib kita setoran. Majikan tidak mau tahu masalah bajai mogok, bajai apa. Tapi memang itu udah menjadi peraturan, kita harus taati. Itu sebagian dukanya luar biasa buat kita, mogok di jalan atau segala macam. Ya ingin sih punya bajai seperti itu, mungkin karena daya belinya saya tidak mampu. Pengen sekali punya 1 unit bajai untuk penghasilan sehari-hari, mungkin tidak terlalu berat beban yang kita pikul kalau kita punya bajai sendiri. Ya alhamdulillah, yang kuasa belum memberikan hak itu untuk saya pribadi. Paling sedih kalau seumpamanya nariknya dapat uang. Buat nutup setoran nggak dapat, lebihan untuk makan nggak ada. Itu yang paling sedih. Satu sisi kepemilikannya kan satu orang memiliki banyak ya. Jadi kalau kita bilang juragan dari sisi juragan, lalu ada juga dari sisi pengemudi. Ini kan sebenarnya mirip-mirip dengan kasusnya ketika Jakarta ingin merevitalisasi angkot yang kecil-kecil itu kan sekarang perlahan-lahan mulai diakuisisi operasinya oleh Transjakarta. Jadi dari sisi pemilik dia harus punya badan hukum. Kenapa? Kalau dia ingin masuk ke skema pemerintah kan legal kan. Berarti dia harus resmi, dia harus berbadan hukum. Artinya mau tidak mau dia harus mulai belajar manajemen yang benar. Kami ini warga negara, lahir di bumi persada. Kami cinta Indonesia, kami cinta Jakarta, kami cinta asli putra Katulistiwa, siap membela negara ini. Tapi tolong perhatikan kami, itu loh Bu, harapan dari kami selaku penarik bajai. Tidak muluk-mulukan, tidak meminta apa-apa, tidak memberi apa, tidak memohon apa-apa kepada mereka-mereka yang duduk di sana yang sekarang uncang-uncang kaki. Hanya menerima laporan bahwa rakyat sejahtera yang mana. Jangan hanya berdasarkan laporan mereka terima, tapi lihat di lapangan seperti apa kenyataan yang ada. Fakta, bukan rekayasa. Jadi melalui program-program seperti ini kami juga memohon perjuangan aspirasi kami, perjuangan hak kami. Jangan kami ditinggalkan, karena ini adalah salah satu momentum buat kami untuk menyuarakan apa yang ada di benak dan pikiran kami. Tolong fasilitasi kami, tolong prioritaskan kami, tolong perjuangkan kami, hak kami. Karena kami juga ini warga negara, itu aja. Kalau didiamkan pasti hilang. Kalau tidak diurus ya. Karena pada akhirnya kalau kita lihat kota-kota di luar Jakarta, itu angkutan tradisional itu masih ada karena memang masih dipikirkan. Jadi penempatannya yang lebih cocok di mana.
Ya kita berharap ada semacam penanganan dari pemerintah daerah berhubung bajai ini salah satu ciri khas kendaraan di Jakarta menjadi maskot Jakarta atau ikon Jakarta. Ya kita minta kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah DKI Jakarta untuk bisa memperhatikan kami menjadikan bajai ini salah satu transportasi yang bisa ada prioritas dari Pemda. Jadi saya pribadi mewakili teman-teman penarik bajai ataupun majikan bajai mohon kepada pemerintah daerah khususnya Bapak Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memperhatikan kita. Bukan kita minta diprioritaskan, bukan kita minta difasilitasi, tidak sama sekali. Tapi tolong perhatikan kita untuk kehidupan kita ke depan. Kita pun warga DKI, Bu. Kita warga negara yang punya hak yang sama dengan warga-warga yang lain. Tolong jangan asingkan kami. Cukup berikan kami penghasilan untuk sehari-hari aja, Bu. Kita tidak muluk-muluk untuk kaya, untuk apa segala macam, tidak. Untuk sehari-hari aja. Jadi kami memohon sekali lagi kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk perhatikan kami. Tidak perlu bantu kami masih bisa untuk usaha. Kami bisa untuk bekerja, kami bisa untuk berdiri. Tapi tolong, kami diberi kebebasan. Kebebasan dalam artian untuk usaha. Kami bukan orang asing yang enak tinggal di sini, Bu.